Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi untuk resep eh, donat frozen atau donat beku ya. Jadi bisa jadi ide untuk kalian semua usaha ya. Jadi apalagi sekarang zamannya orang lebih suka yang frozen food ya, karena lebih bisa nyimpen lama. Seperti janji saya tadi, saya akan berbagi resep cara membuat donat. Siapa yang gak suka donat? Semuanya pasti suka ya, apalagi kalau bikin sendiri pastinya lebih sehat. Yang versi frozen, jadi buat ibu-ibu nih atau teman-teman semua yang memang tidak punya banyak waktu untuk bikin kue-kue, jadi bisa sekali bikin, terus nanti lebihnya donatnya bisa disimpan di freezer dan digoreng untuk saat kita butuh. Dan buat yang suka jualan ataupun mungkin belum punya ide untuk jualan, itu juga bisa dijadikan sebagai usaha juga ya. Sekarang lagi ngetren juga ya untuk frozen food, salah satunya donat. Nah, bahannya apa aja ya? Sederhana sih semuanya. Jadi untuk bahan-bahannya bisa didapat di sekeliling kita ya. Pertama ada tepung terigu ya. Saya pilih tepung terigu yang protein tinggi, yaitu merek Cakra. Terus berikutnya ada juga margarin ya. Ini ada margarin kurang lebih ini 100 gram. Sebenarnya akan lebih enak lagi pakai butter, cuman saya kebetulan stok butter lagi kosong, jadi saya pakai margarin. Telurnya 2 biji. Terus berikutnya ini ada baker bonus. Jadi baker bonus itu kalau saya beli di toko TBK ya, jadi toko bahan kue. Bisa juga dicari di online. Ini isinya tuh tepung terigu sama ragi instan. Meskipun saya juga pakai ragi instan lagi ya. Di sini untuk baker bonusnya ini saya pakai 5 gram. Pakai 5 gram ya, bentuknya campuran tepung terigu dan ragi instan. Nah, ini untuk ragi instannya ini kurang lebih 11 gram. Jadi kebetulan saya pakai yang saset ya, itu isinya 11 gram, saya pakai semua. Ini saya pakai merek yang Saf Instan. Kalaupun misalnya mau pakai merek lain juga nggak apa-apa ya. Kalau di luar biasanya mungkin yang terkenal Fermipan gitu ya, ibu-ibu. Oke, next ini ada susu bubuk. Saya pakai susu bubuk biar rasanya lebih enak, lebih gurih dan tentunya lebih bergizi ya. Ini saya pakai satu saset, boleh sebut merek ya. Ini nggak di endorse sih, tapi saya pakai Indomilk yang sorry, Denko, susu Denko yang saset kecil ya, isinya 27 gram. Kalau misalnya ibu-ibu lebih suka banyak susunya, monggo pakai lebih banyak. Ini gula ya, gulanya gula pasir 75 gram. Terus berikutnya ini baker bonus. Jadi baker bonus itu juga udah dalam bentuk kemasan. Isinya itu tepung terigu dan emulsifier. Saya pakai ini 10 gram ya. Kalau misalnya memang pengen lebih bagus lagi, menggunakan ini ya mams, apa namanya, baking powder. Nah, ini itu kira-kira 5 gram. Dan ini yang terakhir adalah air es ya, airnya es, biar karena kita kan akan menggunakan ragi ya, jadi biar hasilnya lebih optimal. Kurang lebih 500 ml 500 ml ya mams ini. Oke, next selanjutnya kita campur bahan-bahan semua ini ya. Kita campur bahan-bahan yang kering dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi pertama kita masukkan bahan-bahan keringnya ya. Oke, pelan-pelan. Oh iya, saya belum info ya untuk terigunya ini 1 kilo ya, mams. Oke. Kalau yang mau pakai tepung terigu protein sedang juga bisa ya, cap segitiga biru. Oke.
tuang semuanya ke tempat ini. Oke, berikutnya bahan-bahan kering ya mams ya. Susu kita tuang juga. Terus berikutnya ragi instannya, baker bonus, oke. Ini baru baker bonus ya. Yang tadi sebelumnya adalah, oh ya benar, ini baker bonus, ini ibis blue. Jadi saya yang bingung. Ini gulanya ya mams ya. Ini kita aduk semua jadi satu. Sama satu lagi ya, tadi saya lupa, garamnya dicampurkan juga. Garamnya kira-kira 10 gram ya mams. Kita campur. Kadang juga ada yang suka garamnya lebih suka dicampur di akhir ya. Kalau saya biar nggak lupa, jadi saya campur di awal. Kita aduk rata dulu. Oke. Kira-kira 1 menit ya mam, kita aduk. Berikutnya kita campurkan telurnya. Telur, selanjutnya air ya mams, airnya dikit-dikit aja dulu ya. Kita kocok dengan kecepatan tinggi ya mam, pelan-pelan sambil kita kasih air. Kalau yang nggak punya mixer, pakai tangan juga nggak apa-apa ya mam, diulemin aja ya mam. Kita tambahkan margarinnya ya mams. Oke, wait, sayang ya, jadi kita ambil. Oke, kita melanjutkan untuk kita aduk rata ya mams, soalnya sampai kalis. Kalau memang mams nggak punya mixer, pakai tangan juga bisa ya mams. Saya juga sebelumnya pas nggak punya mixer juga saya uleni dengan tangan ya. Setelah tercampur rata, tinggal kita tutup ya mams. Oh iya, tadi untuk yang menggunakan mixer, kita pakai jari-jarinya yang seperti ini ya mams. Kalau yang satunya biasanya buat adonan cake, kalau yang ini adonan roti dan donat. Oke, kita cari plastiknya ya mams. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Setelah 10 menit hasilnya seperti ini. Kita buka dan adonannya sudah mulai mengembang ya, lebih besar. Setelah ini kita ambil kira-kira 50 gram ya, atau mungkin sesukanya hati mams pengen ukuran seberapa. Oke,
Ini berarti raginya masih bagus ya, berkembang. Jadi tips dari saya kalau misalnya mams pakai ragi, pastikan yang masih bagus ya. Kalaupun misalnya ukuran besar, simpan di dalam lemari es dalam tempat yang tertutup ya. Oh iya, yang saya sampaikan tadi, kita kira-kira ambil 50 gram adonan ya mams ya. Ini saya pakai pisau karena kalau pakai tangan saja biasanya agak susah. Kurang lebih sih segini ya mams ya. Kita cek ya. Oh ya, saya pakai tempat lagi biar memudahkan saya. Nah, ini sudah saya nolkan ya untuk timbangannya ya. Nah, 50 gram kira-kira segini ya mams. Biasanya sih berikutnya saya nggak timbang lagi, jadi saya cuma nimbang satu kali aja buat contoh. Berikutnya saya kira-kira ukuran segini. Oke ya mams. Ini kita bagi adonan kira-kira 50 gram semua ya sampai habis ya mams. Terus nanti setelah itu kita diamkan 10 menit lagi. Tujuannya apa? Biar lebih optimal si ragi ini bekerja. Oke ya mams ya. Nah, ini hasilnya ya mams setelah dipotong-potong adonannya kira-kira 50 gram, dapatlah sebanyak ini. Lumayan banyak ya. Ini kira-kira berapa ya? 36 ya mams, buat 36 biji. Kita diamkan dulu kira-kira 10 menit dan nanti baru kita bentuk. Ini hasilnya setelah 10 menit dia mengembang lagi, dan kita lanjutkan step berikutnya ya, yaitu kita membulat-bulatkan adonan tersebut. Oke, saya singkirkan dulu ya sebentar ya mams. Oh ya, ini sudah saya siapkan loyang lainnya, dia dialasi tepung terigu. Kadang juga ada yang pakai kain juga ya. Oh ya mams, selanjutnya kita bentuk ya mams. Kita bulet-buletin sampai halus mulus ya mams. Kalau misalnya telaten itu sampai halus banget ya. Ini saya kira-kira rapi aja. Nah, oke. Berikutnya kita pipihkan ya mam. Kalau punya alat pemipih bisa pakai alat pemipih. Nah, ini saya pakai cetakan. Kalau misalnya mau pakai manual juga bisa ya. Ini biar rata aja sih saya sih. Habis itu kita ambil samping-sampingnya, kita ambil tengahnya, berikutnya kita keluarkan. Oke, pelan-pelan ya mams. Oke, nah begini hasilnya ya mams, cakep ya. Oke, lanjut. Pokoknya semuanya dibikin ginian semua ya mams. Kita pipihkan lagi, lanjut kita cetak, kita ambil sampingnya, kita ambil tengahnya, kita keluarkan pelan-pelan. Oke, hasilnya seperti ini ya mams. Oke, next. Pokoknya kita lakukan, kita bentuk seperti ini sampai selesai. Kalau misalnya mams pengen yang diisi juga bisa ya, biasanya kadang ada isi ayam, isi coklat, dan isi lain-lainnya. Nah, itu kalau di kuliner biasanya namanya bomboloni ya mams. Itu asalnya dari Itali, bomboloni. Nah, kalau di Indonesia namanya roti goreng, donat goreng ya. Oke, seperti tadi ya, kita ulang ya, kita rapikan. Di yang samping-sampingnya juga nanti bisa kita jadiin satu, kita bentuk donat juga ya mams. Oke, kita rapikan, kita keluarkan pelan-pelan. Untuk ukuran, ini
ini hasilnya seperti ini ya mams. Untuk ukuran sesuka hati ya, pengen yang lebih kecil lagi, lebih besar lagi juga silakan, itu terserah mams. Oke ya, kita bentuk sampai selesai guys. Ini kurang lebih hasil akhirnya setelah saya bentuk. Total ini ada 45 biji, banyak juga ya. Ini baru sebagian yang saya tampilkan. Ini yang pakai cetakan dan ini yang menul-menul. Menul-menul, jadi gede itu yang tanpa cetakan ya. Tadi saya bulat-bulat terus pakai jari. Karena memang kalau yang pakai cetakan pasti otomatis tengahnya kebuang, pinggir-pinggir kebuang ya. Kalau ini emang full. Itu aja, kita diamkan selama 1 jam guys, terus nanti baru kita goreng. Oke, kita tunggu ya selama 1 jam. Oke mams, ini hasil setelah didiamkan 1 jam. Jadi mengembang ya 2 kali, dan itu artinya sudah siap untuk digoreng donatnya ya mams. Yuk kita langsung goreng ya. Oke, untuk step selanjutnya adalah menggoreng. Jadi kita menggunakan api yang sangat kecil ya mams. Jadi biarkan sampai panas banget baru kita goreng. Oke mams, ini minyaknya udah panas. Kita mulai goreng ya, satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biarkan sampai ini yang kita pakai sapit aja ya, lebih enak, lebih gampang. Nah ini kita gorengnya ini kalau untuk mau disimpan mams, jadi kira-kira 80% ya mams, 80% udah mateng. Jadi jangan 50%, kalau 50% masih agak bentuknya belum kokoh ya. Kalau 80% itu nanti sudah lebih kokoh, jadi saat penyimpanan juga akan tidak berubah-ubah. Nah ini kalau misalnya kita mau disimpan ya mams, untuk freezer ini kematangannya seperti ini ya mams, jadi 80% matang, jangan terlalu gosong juga jangan terlalu matang ya mams. Oke, kita lanjut ya goreng ya. Banyak banget nih mams, ini setelah dibentuk tadi malah jadi 45. Awalnya pas masih dibagi adonan 50 gram dapat 36 ya. Kita balik, pokoknya kita rajin balik aja ya mams. Kita balik, ini kita mulai goreng untuk yang mau disimpan ya, yang bentuk frozen.
kalau untuk frozen bentuk seperti ini udah langsung diangkat aja ya, jadi nggak terlalu kecoklatan, tidak juga terlalu putih. Oke Mams, donat kita sudah jadi. Ini yang digoreng 80%, jadi belum matang banget, makanya kelihatannya masih putih-putih ya. Jadi donat ini akan kita simpen di freezer. Nah, untuk penyimpanan tinggal pakai box aja ya Mams yang ada. Kalau saya biasanya pakai Tupperware. Ini untuk produk Tupperware-nya nanti saya kasih linknya ya. Saya biasanya beli di Oshusnul Tupperware. Nanti saya kasih linknya ya. Oke, kalau untuk penyimpanan ini tinggal ini aja ya Mams, disimpan seperti ini ya. Ini tangan pastikan sudah bersih, sudah cuci tangan ya Mams. Ini pastikan juga untuk donatnya udah dingin ya. Oke, cukup untuk ini. Oke. Nah, ini saya biasanya memang pakai beberapa box sih, Mam. Ini kira-kira ya. Ini muat segini ya, Mams. Nah, udah kita tinggal tutup. Tutup rapat. Oke. Yang ini siap disimpan di freezer ya, Mam, donatnya ya. Nah, terus setelah disimpan, kalau misalnya mau cara pakainya, kita tinggal thawing ya. Jadi mengeluarkan donat yang sudah di freezer dari dalam freezer, terus dibiarkan agar esnya mencair, jadi nggak beku ya. Terus baru deh kita goreng. Oke, kalau misalnya Mams mau untuk usaha juga bisa, ini juga ya Mams, bisa juga menggunakan packaging lain. Pokoknya sesuka hatinya Mams ya. Saya contohkan nih ya, kalau misalnya mau packaging pakai box-box gini kan sekarang banyak ya, box plastik, ataupun mungkin Mams juga punya packaging sendiri juga bisa ya. Ini ya Mams ya, kita tata aja kira-kira ini muat berapa ya. Oke, 4 5 gini aja kali ya Mams ya, kayaknya lebih muat banyak. Ini bisa muat 6 nih Mams. Nah, ini kita tutup, terus kita tinggal bikin label ya, misalnya Iza Donuts atau Miracle Donuts nih. Oke, kalau misalnya Mams butuh link untuk cetak label, nanti saya juga kasih info ya. Nah, ini udah cakep ya, jadi jualan donuts dan bisa buka peluang usaha. Hai Mams, ini donat yang sudah dimasukkan ke freezer ya Mams. Jadi agak keras memang seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita diamkan ya. Jadi kita keluarkan dari freezer, kita diamkan, siap digoreng setelah esnya mencair ya Mams. Nah, ini seperti yang saya sampaikan kemarin ya, kalau misalnya Mams atau teman-teman semua mau usaha frozen donat ya, atau donat beku. Nah, ini saya contohkan untuk packagingnya ya. Packagingnya seperti ini. Oke, ini isi 6. Silakan ya Mams. Kalau saya hitung-hitung ini modal paling 1 biji 1000 ya. 1000 itu udah termasuk listrik, air, terus berikutnya gas ya. Listrik kalau pakai mixer, kalau enggak juga berarti udah termasuk listrik. Sorry, sudah termasuk gas dan air. Nah, ini kalau misalnya packagingnya ini kira-kira 2000 ya, saya tepat kurang lebih sih 2000. Ini 6.000 sama ini 2000, modal 8.000 ya. Bisa dijual, silakan Mams. Kalau misalnya mau dijual berapa ya ini ya, misalnya 2000 kali 6 12.000, mau dijual 12.000 ataupun bahkan 15.000 ya, sudah dapat untung ya. Ini ya Mams, frozen donat untuk ide bisnis Mams di rumah. Oke, ini saya contohkan 2 pak. Kalau misalnya mau dikasih label, tinggal sini ya, label jualan kita, brand kita. Nah, ini yang saya simpan di Tupperware.
Ini saya rapikan ya, bentuknya seperti ini. Ini kalau misalnya mau buat konsumsi pribadi juga bisa, ataupun mungkin misalnya untuk jualan yang digoreng, Mams juga bisa sekalian bikin banyak, terus nanti disimpan di freezer, terus pas kita mau jual untuk digoreng bisa kita keluarkan secara sesuai kebutuhan. Itu ya Mams. Oke, semoga bermanfaat dan menambah penghasilan Mams. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Terima kasih.